Quranic School Khairu Ummah Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sholli ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mari kita awali dengan baca Al-Quran surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Hadhinya as-salihah wa al-Qudiyat as-salihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, di malam hari ini ya, untuk mengawali lagi, monggo silakan dibuka mulai awal surat Al-Baqarah ya. Kita pelatihan lagi ya, seperti biasa. Nanti saya pimpin beberapa ayat, kemudian nanti ikuti bareng-bareng bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sempurnakan huruf zalnya ya. Zazizu. Zazizu. Ya, lidahnya ada di ujung. Za. Buka. Za. Zi. Cucu. Zu. A'udzu. Ainnya pada au. Coba au. A. Buka. A. Ai. Au. A'udzu. Nah ya, a'udzu billah. Nah, ini kurang kuat ya. Pertegas hamzahnya, ainnya, zalnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya ha. Hi. Hirro. Kuat apa? Perjelas haknya, oke? Hirro. Jangan sampai jadi hak ya. Coba yang hak. Ha. Hi. Ar-Rahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim.
Perhatikan panjangnya berapa alif? 3 alif ya. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Roknya ro, tebalkan ro, raiba, roi, ya roi, beringis ya, raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Berarti jangan sampai tawalud. Hudan lil ya. Lil muttaqin. Lil muttaqin. Lembutkan. Lil muttaqin. Lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. As-salah. Alirkan apa? Haknya ya, lepas ya, nggak boleh ini tertahan, lepas ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qalqalannya razaqna. Yunfi. Giginya sudah di fa ya. Fi. Yunfi. Giginya sudah siap-siap di fa ya, sudah apa? Ya persiapan ke fa, sudah nyongkot ke huruf apa? Fa ya. Yunfi. Bukan awal yunfi, bukan, tapi sudah posisinya di huruf apa? Fa ya. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik.
Qablik ya. Coba qablik. Lik. Nah, bukan liqaq ya, lik ya. Zainya coba ringis. Unzi. Lihat saya, bukan mencucuk gini. Unzi bukan ya, tapi langsung ditarik. Unzila. Unzila. Kalau qafnya baru ditarik. Miqqa. Ya, bukan ringis ya, bukan ringis. Coba qa. Tasnya Nanti istilahnya apa? Mulutnya bahasa Jawa ini mengo ya. Ya. Bukan ringis ya. Kalau ringis itu mau ke huruf kaf ya. Mingka coba. Mingka. Nah, itu kalau kaf. Tapi kalau kof itu apa? Sedikit agak mengo ya. Bahasa Jawanya apa bahasa Indonesia ini mengo. Produk ya, paham ya mengo ya. Mingko. Ini menyesuaikan huruf apa? Kof ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma wa bil akhirati hum yuqinun. 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 Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sama-sama dulu. Mulai awal. Langsung pada basmalah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sotnya Nasso. Lagi. Alladzi 1, 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum
Nah, untuk ayat kedua ya, misalnya di situ kan ada titik 3 ya, ada waqaf mu'anaqah ya, atau boleh milih salah satu, boleh berhenti di mana, fi gitu ya, dzalikal kitabul la raiba fi ya, atau berhenti di dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin, itu juga boleh ya. Nah, kalau berhenti di raib ya, itu ada aturannya ya. Maksudnya apa? Raib itu dalam tajwid namanya mat apa? Apa? Matlim ya. Kalau muttaqin itu mat alif sukun ya. Nah, ketika ada matlim dan mat arid dalam satu ayat ya, itu kaidahnya gini. Jika matlimnya kita berhenti satu alif ya, dzalikal kitabul la raib gitu ya. Jadi kalau matlimnya berhenti satu alif, maka mat aridnya di mana? Muttaqin ya. Itu boleh 1, boleh 2, boleh 3 ya. Kalau matlimnya kita berhentinya 2 alif ya, dzalikal kitabul la raib 2 alif, maka mat aridnya atau muttaqin ya, muttaqin itu boleh berhenti 2 dan 3. 1 tidak boleh ya. Jadi tidak boleh mengurangi kadar matnya ya. Jadi kalau matlimnya 2 alif, maka muttaqinnya berapa? 2 atau 3 ya. 1 tidak boleh ya. Nah, kalau di awal kita sudah matlimnya pilih yang 3 alif, la raib itu ya, maka muttaqin mat aridnya juga harus 3 ya. Ini kaidah jika dalam satu kalimat kok kebetulan ada mat lim dan mat arid dalam satu ayat ya. Nah, baik, sedikit saya sampaikan tentang makhorijul huruf ya. Jadi ternyata LCD-nya tidak bisa ya, bisa didengarkan oleh ya. Nah, tentang makhorijul huruf ya, carikan. Secara umum dibagi menjadi 5 ya. Nah, jadi pedomannya pentingnya belajar makhorijul huruf ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Muqaddimah Jazariyah. Beliau mengatakan wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makhorijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati ya. Jadi wajibun alaihimu muhattam, wajib hukumnya bagi mereka sebelum mempraktekkan bacaan-bacaan Al-Quran ya, itu hal pertama yang wajib diketahui oleh orang yang akan membaca Quran, yaitu ilmu tentang makhorijul huruf dan sifat-sifatnya ya. Jadi dalam nazm ini itu ada 2 penguat ya. Sudah dinamakan wajibun wajib, ditambahi muhattam. Jadi muhattam ini istilahnya untuk menguatkan kata-kata wajib. Istilah wajib sing tenanan sangat-sangat diperlukan, sangat-sangat dianjurkan ya. Sebelum orang membaca Al-Quran, hendaklah mengetahui tentang tempat-tempat keluarnya huruf ya. Kayak tadi ketika kita baca basmalah ya, antara hak dan hak harus dibedakan ya. Jangan sampai tercampur.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara hak dan hak tidak bisa terbedakan. Jangan sampai. Jadi kenapa? Karena beda peletakan tempat akan bisa mempengaruhi makna. Ya. Misal Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Tapi kalau kita membaca dengan hamzah Rabbil Alamin, maka maknanya bisa berubah menjadi Tuhannya para penyakit. Jadi kan beda peletakan huruf ya, itu bisa mempengaruhi makna. Ar-Rahmanur Rahim ya, dibaca Ar-Rahmanur Rahim, itu juga maknanya bisa berbeda ya. Tashkurun ya, bersyukur. Tapi kalau keliru dengan sin, taskurun artinya mabuk. Jadi kan beda huruf, beda makna. Makanya di sini yang sejak dini ya, khususnya yang masih usia SMP ya, sejak awal harus bisa membedakan ya setiap pengucapan huruf dengan sebaik mungkin ya. Tujuannya apa? Liyalfidhu bi afsahil lughati ya, agar kita bisa melafadzkan suatu bacaan Al-Qur'an itu bi afsahil lughati, dengan lughat yang paling fasih, dengan ucapan bahasa Arab yang paling fasih ya. Jadi standar pengucapan bahasa Arab ya, standar pengucapan standar cara membaca Al-Quran adalah bacaannya harus fasih. Yang dinamakan membaca Quran dengan fasih itu adalah bisa membedakan tempat keluarnya huruf ya. Nanti di kajian kita ya, nanti kita bagi waktunya sebagian untuk tadarus seperti tadi ya, sebagian sambil latihan mengetahui makhraj sifat setiap huruf ya. Nah, makhrijul huruf ya, tempat-tempat keluar huruf itu sejatinya dikelompokkan menjadi 5 ya. Yang pertama adalah al-jawf, rongga tenggorokan dan mulut ya. Jadi ini rongga tenggorokan ini, rongga tenggorokan dan mulut ya. Di situ artinya ada udara yang keluar dari paru-paru melewati tenggorokan ini ya, dan melewati mulut ya. Otomatis dari al-jawf ini tempat keluarnya huruf mat, huruf yang dibaca panjang ya. Apa itu mat? Mat adalah setiap fathah yang diikuti alif ya, kasroh diikuti ya, sukun, dhammah diikuti wawu sukun ya. Kenapa? Karena huruf mat itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Kan hurufnya 3, alif, ya sukun, dan wawu sukun ya. Dan sedangkan huruf mat itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ada harokat yang menyertai sebelumnya, betul kan? Alif bisa berbunyi, bisa menjadi panjang jika sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah gitu. Ya sukun akan bisa dibaca panjang jika sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh. Waw sukun juga sama, akan bisa dibaca panjang jika sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah ya. Kok nggak ada huruf yang berharokat, ya nggak bisa dibaca panjang. Nggak bisa. Nanti harus ada hurufnya ya. Coba a i u sama. Qalu nuhiha al-haqqah itu kan yang dimaksud dengan al-jawf ya.
ya, rongga, tenggorokan, dan mulut. Ada udara yang keluar dari paru-paru, melewati rongga tenggorokan dan melewati mulut. Ya. Kemudian yang kedua, makharijul huruf adalah al-halqu, tenggorokan. Ya, di tenggorokan, Jadi tenggorokan itu yang atas ini ya. Kalau ini namanya leher. Ya, ini namanya leher. Tenggorokan yang di atas ini. Ya, bukan semua tenggorokan ini. Kalau di leher, tenggorokan itu bagian dari leher. Ya. Nah, dari tenggorokan itu keluar 6 huruf. Ya, dibagi 3 kelompok. Ada tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, tenggorokan atas. Ya. Kalau bawah itu hurufnya hamzah dan ha. Ya. Coba ha-hi-hu, ha-hi-hu, a-i-u, a-i-u, ha. Jadi ha itu keluarnya di tenggorokan, ya, bukan di dada. Ya. Kadang-kadang kadang ada salah kaprah, huruf H itu di sini, bukan di sini kan? Bukan di sini, tapi di tenggorokan. Jadi seakan-akan di dada itu hanya efek dari saking dekatnya suara H itu ada di posisi tenggorokan bagian bawah. Ya. Jadi H itu keluarnya dari mana? Tenggorokan, bukan dari dada. Ya. Kemudian tenggorokan tengah itu ain dan ha. Ya. A-i-au, sama. a-i-au, ha-hi-hu, ha-hi-hu. ya, itu tenggorokan apa? Dan tenggorokan atas itu kho dan ghain. Ya. Kho-hi-hu, khafihu, gha-ghi-hu. ghafihu. Jadi ada berapa di tenggorokan? 6 ya. Kalau diurut hamzah ha, ya, ain ha, ghain kha, ya. Jadi kalau diurutkan hamzah ha, ya, ain ha, ghain kha, ya. Kok bukan ha ain misalnya? Kok bukan kha ghain? Ini ada alasannya ya. Jadi urutannya yang pas hamzah ha, ya, ain ha, ghain kha, ya. Jadi urutannya bukan abjad. Ya. Kalau abjad itu kan A, B, C, D itu kan abjad. Alif, ba, ta, sa, jim itu abjad. Antara kha dan ghain duluan mana? Kha. Nilai urutan abjad. Ha sama ain duluan mana? Ha. Ya. Tapi kalau dalam pengurutan nama makhraj, ya, itu apa tadi? Ain dulu baru ha, ya. Ghain dulu baru kha. Ya. Kenapa? Dari sudut pandang karakter sifatnya, ya. Nanti di penjelasan selanjutnya nanti. Karena huruf ain itu lebih kuat daripada ha, ya. Huruf ghain lebih kuat daripada kha. Kenapa lebih kuat? Ain punya sifat apa? Istilah apa? Jahr, ya. Ain punya sifat jahr. Tidak ada nafas yang keluar. Sedangkan ha itu punya sifat hamz, ha, ya. Dan sifat jahr itu lebih kuat daripada hamz, sehingga ainnya yang didahulukan, ya. Ghain juga sama, ya. Ghain punya sifat jahr, sedangkan kha punya sifat hamz, ya. Sehingga didahulukan huruf ghain daripada kha. Ya, nanti ada keterangannya sifat huruf-huruf itu ada yang dominan sifat kuat sehingga dikategorikan huruf yang punya karakter kuat. Ada huruf yang dominan sifatnya lemah sehingga termasuk kategori huruf yang lemah. Ya, nanti ada penjelasan lebih detail tentang
pas masuk penjelasan tentang apa sifat ya. Baik, orang lagi. Berarti untuk al-halq tenggorokan dibagi 3 ya. Ada tenggorokan bawah, tengah, atas. Kalau bawah hurufnya apa? Hamzah. Kalau tengah, kalau atas, ya. Terus yang ketiga, yang paling banyak adalah al-lisan, lidah ya. Jadi lidah atau bahasa Jawa ini ilat ya. Itu apa? Hurufnya makhrajnya ada 10 ya. Dan hurufnya ada 19 huruf yang paling banyak ya. Nah, dari segi posisi lidah itu dibagi menjadi 4 posisi ya. Nanti lidah bagian pangkal ya, pangkal, tengah, tepi, ujung ya. Jadi apa? Pangkal, tengah, tepi, ujung. Ini posisi-posisi lidah ya. Dari 4 posisi ini nanti dibagi menjadi 10 makhraj ya, dan totalnya ada 18 huruf ya. Jadi paling banyak huruf itu keluar dari mana? Lidah. Ada berapa huruf? 18 huruf ya. Nah, dari pangkal itu ada 2, qaf dan kaf. Jadi qaf itu pangkal bagian atas, kaf itu depannya ya. Jadi depannya itu depan mengarah ke ya, mengarah ke depan ya. Nanti depannya itu mengarah ke depan ya. Coba ko, ka. Jadi kan ini kalau diibaratkan ini lidah, qaf itu pas di atas, kaf itu sedikit mengarah ke depan ya, maju ke depan ya. Coba qatiqu sama qatiqu ya. Kakiku ya. Kemudian mengarah ke tengah, lidah bagian tengah, hurufnya ada 3, jim, shin, ya. Ya, ini juga pengurutannya apa namanya berdasarkan karakter huruf yang kuat ya. Jim lebih kuat ya daripada shin ya, dan shin itu lebih kuat daripada apa? Ya. Ya, sehingga jim yang di situ dia punya sifat jahar, punya sifat syiddah ya, punya sifat qalqalah ya, lebih didahulukan daripada shin yang dia punya sifat lemah ya. Hamz, rikhwah ya, infitah ini termasuk kategori sifat lemah ya. Coba jajiju sama jajiju syashishu yayiyu. Kemudian tepi lidah ya, hurufnya cuma 1 yaitu dhad ya. Dhadidu. Kemudian lam ya. Jadi lam ini masuk kategori tepi lidah bagian ujung ya. Apa? Tepi lidah bagian ujung. Jadi kalau ibaratkan ini lidah ya, ini bagian tepi ya. Ini sedikit nyempil ini. Jadi kalau jentikan ini bagian tepinya ujung ya. Ini kan tepi. Nah, ini tepinya ujung. Jadi lam itu ketika diucapkan lidahnya sedikit agak melebar ya. Coba rasakan. La, Allah. Tapi kalau nun itu lebih ke ujung. Naninu. Riru. Naninu. Lalilu. Bisa merasakan ya. Jadi lam itu posisi apa jenenge? Nekan ke atas itu lebih melebar daripada nun dan ro. Sehingga kalau dalam posisi makhraj, lam itu adalah ujung tepi lidah ya. Ujung tepi
lidah. Adapun nun dan roh itu masuk kategori ujung lidah. Ya. Jadi kalau lam tadi apa? Ujung tepi lidah. Kalau nun dan roh itu termasuk ujung lidah. Ya. Sudah ya. Jadi pangkal tadi apa? Qaf, kaf, kemudian tengah, jim, shin, ya. Tepi itu god, ya. Ujung tepi itu apa? Lam, ya. Ujung lidah apa? Nun dan roh, ya. Kemudian yang satu rangkaian, ya, to dal ta. Ini satu rangkaian. Ujung lidah nempel di gigi seri bagian atas, ya. Coba tatitu, tatitu, dadidu, dadidu, totitu. kotitu. Jadi penyebutannya nanti dari huruf apa dulu? Tok dulu, ya, tok dulu. Tok, dal, ta. Jadi urutan huruf yang paling kuat adalah tok dulu, kemudian dal, kemudian ta, ya. Kemudian yang satu rangkaian juga, ya, sod, zai, sin, ya. Apa? Sod, zai, sin. Nanti lidah berada di tengah-tengah gigi, ya. Coba yang mudah dulu. Sa, 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 si, su. sa, si, su. Jadi sin ini kalau diibaratkan, ya, seperti kalau sampean siram-siram kan pakai apa? Selang gitu, ya. Selang itu kan kalau dipencet itu kan gitu, ya. Apa jenenge? Alirannya muncrat itu luwe banter. Nanti seakan-akan lidah itu apa? Udara dari dalam ditekan oleh apa? Ujung lidah. Ya, jadi diistilahkan seperti itu, ya. Sasisu, Sasisu, zazizu, zazizu, sosisu. sosisu. Jadi tiga huruf ini posisi lidahnya sama, ya. Jadi di antara kalau ujung lidah mengarah ke gigi seri bagian bawah, ya. Urutannya dari huruf apa dulu? Sod dulu, ya. Sod yang paling kuat, kemudian zai, kemudian apa? Sin, ya. Selanjutnya lisan yang terakhir, ya, rangkaiannya adalah dha, dzal, tha. Jadi ujung lidah bertemu ujung gigi seri bagian atas. Jadi lidahnya sedikit agak dikeluarkan, ya. Tha. Coba tha. Sa, Safisu. safisu, Safisu. safisu, Zazizu. zazizu, Zazizu. zazizu, Zozizu. bodizu, Tebalkan. Zo. zo, Lidahnya sama, ya. Dia agak dikeluarkan. Zo. zo, Zi. zi, Zu. zu, Zo. Zizu. bodizu. Urutannya berarti pada apa? Zo. Zo. Dal. Sa. Ya. Kemudian makhraj yang keempat adalah dua bibir, ya. Asyafata. Ini hurufnya ada 4 dari fa dulu, ya. Fa itu gigi atas ketemu bibir bawah. Fa fi fu. Fafifu, Kemudian wawiwu, wawiwu, babibu, babibu, bamimu. babibu. Jadi hurufnya bibir ada berapa? 4, ya. Dan makhraj yang kelima, yang terakhir adalah al-khaisyu, pangkal hidung, ya. Jadi pangkal hidung ini hurufnya 2, mim dan nun. Mengapa dinamakan pangkal hidung? Karena ketika kita mendengungkan dua huruf ini, ya, ketika hidungnya bolongan irung ini dipencet, maka suaranya akan hilang, ya. Coba inna, sama-sama. Inna
it. Nah, mesti macet ya. Dia menunjukkan bahasanya it dan suara it dan macet ya. Lek bolongannya di separuh sih Pak, tapi lek dipencet total ya, dipencet itu tidak bisa keluar suaranya. Dia menunjukkan bacaan dengung itu keluarnya dari mana? Pangkal hidung ya. Nah, dari Khaishum ini nanti memunculkan 7 hukum tajwid ya, mulai idgham bihuna, iklab, ikhfa haqiqi, ikhfa syafawi, idgham mithli ya, termasuk huna dan kalimat iokam ma'ana. Iokam bermakna dibaca iokam ma'ana ya. Nah, jadi ya 5 makhraj mulai apa tadi, al-jauf, rongga, tenggorokan dan mulut ya. Kemudian al-halq, tenggorokan ada 3 tadi ya, dibagi 6 huruf. Kemudian al-lisan, lidah ya, asyafatan 2 bibir, dan khayshum pangkal hidung ya. Nah, dari 5 ini jika diringkas ya, itu tinggal 3 ya. Jadi makhraj yang paling inti dari 5 itu sebetulnya berapa? 3. Apa saja? Tenggorokan, lidah, bibir. Wes itu aja ya. Tenggorokan, lidah, bibir. Al-jauf, kenapa tidak dimasukkan inti? Karena al-jauf ini tidak bisa terucapkan jika tidak ada harokat sebelumnya ya. Sama khayshum, dengung juga sama, tidak akan bisa dibaca dengung kalau bacaan itu bukan bacaan dengung ya. Nun itu sifat aslinya adalah lidah ya. Tapi karena dia didengungkan, inna, jadinya dia 2 posisi, sebagai huruf lidah dan juga sebagai huruf makhraj khayshum. Nah, jadi kalau bisa diringkas dari 5 tinggal berapa? 3. Tenggorokan, lidah, dan bibir ya. Coba sambil latihan gerakan biar cepat hafal ya. Nanti anggap saja ini lidah ya. Coba tangannya gini, tenggorokan dulu. Ini tempelkan di sini ya. Ini jadi maksudnya telunjuk ini mewakili lidah bagian bawah, jari tengah mewakili tenggorokan bagian tengah, jari manis mewakili tenggorokan bagian atas ya. Coba tempelkan gini, plok ya. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Coba sekali lagi. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Ini huruf-huruf tenggorokan ya. Sekarang lidah, ini anggap saja lidah ya. Qaf. Nih, coba yang atas ini. Qaf. Kaf. Kaf. Jim shin ya. Tangan lidah. Ayo Mas, latihan Mas ya. Oke, lagi. Qaf. Kaf. Jim shin ya. Ya. Dod. Tepi lidah. Dod. Lam. Lidah ini 2 ujung 2 tepi lidah ya. Lam. Nun. Berarti kuku ini nun ya. Nun. Belakangnya ro. Ini kan geser dikit kan. Nun. Na. Ro. Nanti kan lam gini ya. Nun itu kuku, belakangnya apa? Ro ya. Terus sekarang gini, ini lidah, ini gigi, tangan kanan jadi gigi, tempelkan gini. To dal ta. To dal ta. Sekarang dibalik. Kayak ujung lidah mengarah ke gigi bagian bawah. Sod zai sin. Ketika lagi tadi nempel to dal ta ya, sampai dirasakan di giginya asli ya. Dibalik sod zai
sin ya. Sod. Sekarang ujung gini ya, tidaknya untuk melet titik. Vo zal sa. Vo zal sa. Kemudian fa. Tunjuk ke bibir. Fa. Waw ba mim. Ini kan dua bibir ya. Waw ba mim. Coba sekali lagi, mulai tenggorokan. Hamzah kan ya. Hamzah ha ain ha ghain kha, terus lidah. Qaf kaf jim shin ya dad lam nun ra ta dal ta, kembali sad zai sin ujung Vo, zal, ta ya, terus fa, waw, ba, mim ya. Nanti tak kirim videonya, sudah ada videonya ya. Nah, yang terakhir ya, ada yang fakta menarik ya dari yang tadi sudah kita baca di surah Al-Baqarah. Di ayat pertama itu kan 3 huruf ya, alif, lam, mim, itu ada rahasianya ya. Ada mukjizat dari sudut pandang ilmu makhraj yang kita pelajari tadi. Dari alif lam mim itu mewakili makhraj 3 ya. Alif itu mewakili tenggorokan, lam mewakili apa? Lidah, dan mim mewakili bibir. Artinya secara tidak langsung Allah di awal surat Al-Baqarah itu menginformasikan kepada kita bahwasanya ketika kita membaca Quran, yang makhraj inti itu 3 tadi. Alif apa namanya? Tenggorokan, lidah, dan bibirnya. Dan itu terwakili dengan 3 huruf saja di awal. Alif mewakili apa? Tenggorokan, lam mewakili lidah, dan mim mewakili bibirnya. Dan menariknya ketika diucapkan itu berawal dari makhraj yang paling ujung, yaitu hamzah a ya, dan berakhir ke makhraj yang paling depan, yaitu mim ya. Alif lam mengarah ke tengah kan, lam ya. Al jaufnya juga kena, khaysyumnya juga kena, lam ada khaysyumnya. Mim berhenti di makhraj yang paling depan, yaitu apa? Mim. Kan luar biasa ya. Diawali dari makhraj yang paling ujung, yaitu alif a, mengarah ke tengah ya. Al jaufnya kena, khaysyumnya juga kena ya. Makhraj al halqnya juga kena, dan endingnya berakhir ke makhraj 2 bibir yang paling depan, yaitu huruf apa? Mim ya. Oke, itu ya untuk hari ini. Semoga berikan manfaat ya. Nanti kalau LCD-nya misalnya ada yang lain yang bisa disetrum sini tidak apa-apa nanti Ustaz ya. Sini atau di sana nanti agar lek ono sing didelok itu kan enak ya. Ini kan ambil rawan-rawan gitu ya. Kalau nanti semoga bisa disiapkan LCD-nya agar bisa disetrum sambil nanti perlu banyak latihan. Ini kan masih teori ya. Ini sudah ada keterangannya, contoh-contoh latihannya. Nanti kita latihan bagaimana mengucapkan hamzah yang sempurna, mengucapkan huruf ha, ghain yang sempurna seperti apa, sehingga nanti dapat 2 nanti ya. Latihan hurufnya juga dapat, tadarus apa namanya surat Al-Baqarahnya juga dapat nanti ya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.